Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kinematika yang di Senin yang lalu kita sebetulnya udah masuk ke hal yang terkait dengan gerak di 2 dan 3 dimensi, di mana itu pada dasarnya itu pada dasarnya itu merupakan pengembangan dari kinematika 1 dimensi, namun sekarang komponen vektornya itu bertambah. Yang sebelumnya itu hanya 1 komponen saja, sekarang kita punya 3 komponen kalau untuk 3D, kemudian kalau 2 dimensi itu kita punya 2 komponen. Jadi ditentukan oleh kerangka koordinat yang kita gunakan, maka nanti kalau misalnya kita gunakan kartesis, maka nanti kita akan punya vektor yang didefinisikan oleh sumbu X dan Y, sedangkan kalau 3 dimensi maka dia menjadi X, Y, dan Z. Nah, ini ada contoh soal, misalnya ada perpindahan ya, D ya, vektor D itu menyatakan perpindahan suatu partikel atau suatu objek lah ya, suatu objek yang berpindah dari A ke B ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini informasinya ini dia 2 dimensi ya, karena dia hanya punya X dan Y, cuman hanya punya 2 komponen. Di sini ini saya kecilin dulu supaya nggak terlalu ini. Kecilin. Ya. Oke, drawnya yang ini. Ya, kalau di koordinat kartesis, ini X, ini Y. Nah, ini jarak vertikal. Yang ini jarak ya, atau northing easting dan sebagainya. Diketahui di sini A-nya itu ada di 2,6. Ini kalau ini misalnya di 2, maka 6-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini misalnya ya. Ini A. 2 di sini, 6 di sini, kemudian wah, itu lebih besar lagi. Sebentar. Ternyata ininya koordinatnya besar. Sayanya gambarnya terlalu kecil. Ya, ini gitu ya. Nah, ini misalnya ambillah ini misalnya 26 gitu ya di sini. Ini adalah A, sedangkan yang B-nya itu ada di 5, 10. Ini 2, berarti ini 5 gitu ya. Ini 2. Ini saya gambar tidak pakai skala ya. Nanti kalau misalnya menggambar sendiri untuk penyelesaian soal dan lain sebagainya, nah pakai skala ya. Saya gambarnya di sini masih sketsa aja. 5, 10 di sini. Ini titik B, yang ini titik A. Nah, jadi diminta hitung berapa perpindahannya dari A ke B. Dari A ke B. Ini sebetulnya lebih terkait dengan ini ya, terkait dengan ini adalah vektor D. Vektor D ini sendiri menyatakan perubahan posisi dari dari A ke B, gitu ya. Nah, makanya nanti di sini ya isinya kita akan punya komponen I ditambah komponen J.
Nah, ini kayaknya mudah sekali ya. Kalau untuk yang ini, yang I-nya, kita tinggal masukin perpindahan A ke B dari komponen X. Jadi ini 5 kurang 2. Sedangkan kalau yang Y-nya ini 10 kurang 6. Sehingga nanti didapatkan di faktor perpindahannya itu adalah sama dengan ini. Sama dengan berapa? 3I. 3I ditambah 4J. 3I 4J. Nah, ini 3I 4J ini sebetulnya juga bisa dihitung. Kalau dari A ke B secara horizontal ini nilainya 3. Dari A ke B secara vertikalnya harusnya nilainya 4. Karena tadi disebutkan bahwa ini 6 ya, ini 6. Yes. Seperti itu. Sehingga bisa terlihat seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya apa ini? Nyatakan D dalam vektor posisi A dan B. Oh, kalau begitu kalau dinyatakan dalam vektor posisi sebetulnya sih nggak apa. Kalau sebentar, pertanyaannya nyatakan D dalam vektor dari titik AB secara berturut-turut. Ini sebetulnya apa namanya? Kalau dimintanya seperti itu, maka D itu adalah perpindahannya itu adalah sama dengan ini kan apa namanya, vektor posisi dari B dikurangin vektor posisi dari A gitu ya. Maka ini adalah sama dengan apa ya? Bisa juga ditulis sebagai bisa juga ditulis sebagai B kurang A gitu ya. B kurang A. Kemudian ya ini nama lainnya. Jadi pada dasarnya ini itu adalah sama dengan perpindahan itu dari A ke B. Sorry, bukan di situ panahnya. Nah, gitu, dari A ke B. Jadi pada dasarnya ini tuh seperti inilah. Karena ini ada vektor A juga sebetulnya ya. Karena gini, vektor A itu adalah sama dengan 2I tambah 6J. Sedangkan yang B, vektor posisi dari B, vektor RA. Ini, kemudian RB. Ini sama dengan ini adalah berapa tadi? 5I tambah 10J. Nah, gitu. Jadi nanti akan kita dapatkan vektor perpindahannya seperti itu. Nah, kemudian panjang. Kalau panjang yang mudah ya. Panjangnya itu atau besarnya ini adalah sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Udah 5. Kemudian besar sudut yang dibentuk oleh ini ya udah ini besar sudut yang dibentuk oleh D terhadap sumbu X. Jadi yang sejajar sumbu ini ya, ini hitung berapa sudutnya. Ya udah ini kita punya informasi 4 dan 3 ya. Jadi sudutnya itu adalah sama dengan inverse tangen dari 4/3. Nanti kita dapatkan berapa radian. Itu ya, berapa radian. Ini kalau nggak salah, kalau derajatnya saya tahu. Kalau derajatnya ini tetanya adalah sama dengan 53 derajat ya. Karena ini kan sudut istimewa nih. Ya. Sudut istimewa 435 ya. Ini 53 derajat tapi radiannya saya lupa. Ini kalau diradiankan ini berapa? Nah, itu caranya. Kemudian oh ya kemarin juga sudah disinggung tentang bagaimana menerapkan apa namanya kecepatan dan juga percepatan untuk yang 3 dimensi. Definisinya masih sama, masih menggunakan limit delta T menuju 0 ya untuk perpindahan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Baik itu, nah kalau yang ini itu untuk yang kecepatannya ya, untuk kecepatan. Kemudian kalau yang percepatannya
Itu yang ini ya, kalau untuk percepatan yang ini jadi tetap limit delta t menuju 0 dari perubahan kecepatan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya percepatan tersebut. Sehingga kalau misalnya diketahui sebuah fungsi posisi ya, sebuah fungsi posisi sebagai fungsi waktu seperti yang ditulis di atas ini, kita nanti akan dapatkan kecepatannya sebagai fungsi waktu ya, per komponen dan juga percepatan. Nah, di sini terlihat waktu di kuliah Seninnya bahwa bisa saja dalam satu kasus percepatan itu hanya terlibat atau hanya ada di salah satu komponen. Jadi percepatan sendiri itu secara fisik tidak perlu hadir di semua komponen. Jadi semuanya bergantung kepada fenomenologi yang kita tinjau. Seperti yang waktu itu saya sebutkan bahwa untuk gerak peluru ya, projectile motion, percepatan hanya mempengaruhi gerak vertikalnya, yaitu dari gravitasi. Sedangkan untuk gerak horizontalnya itu sama sekali tidak dipengaruhi tidak dipengaruhi percepatan, kecuali ada percepatan dari gesekan dengan angin. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti tidak ada pengaruhnya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau untuk yang umum, memang percepatan bisa hadir di X, Y, dan Z, gitu ya. Bisa hadir di komponen X, Y, dan Z. Tapi kalau misalnya spesifik kasusnya, misalnya gerak peluru dan lain sebagainya, maka dia tidak harus ada hadir di situ, bergantung kepada kasus yang ditinjau. Nah, tadi ada contoh yang di skip. Nah, ini misalnya tinjau benda bergerak dengan lintasan berikut, ya. Ini jadi fungsi posisi itu kadang juga disebut sebagai fungsi lintasan, gitu ya. Jadi jangan bingung dengan terminologi, kata kita nanti akan menggunakan beberapa terminologi, gitu ya. Nah, di sini untuk gerak 3 dimensi, fungsi dari posisi atau persamaan lintasan itu ditunjukkan atau didefinisikan sebagai persamaan berikut. Jadi persamaan sama dengan yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, jadi contoh yang ini menggunakan persamaan perubahan posisi seperti ini dan dihitung berapa kecepatannya ya seperti ini. Ya, kecepatannya itu tidak lain tidak bukan merupakan turunan perubahan posisi atau turunan dari fungsi posisi terhadap waktu, seperti itu. Nah, Anda lihat sekarang, ternyata laju sudah berubah ininya, definisinya. Ingat ya kalau yang dulu, ya, waktu kita berbicara tentang gerak 1 dimensi, laju itu menyatakan berapa total jarak yang ditempuh dibagi waktu, kan? Itu di 1 dimensi. Tapi kalau sekarang di 2 dimensi, di 2 dan 3 dimensi, laju itu adalah besar dari kecepatan. Nah, itu makanya untuk supaya kita hati-hati, kita lihat dulu analisis yang ditinjau di persoalan ini, yang ditinjau di contoh kasus yang misalnya kita lihat di modul tutorial atau misalnya di ujian atau di kuis. Ini persoalannya 2 dimensi atau 1 dimensi. Kalau 1 dimensi, maka kita pakai definisi yang sebelumnya, di mana laju atau speed itu menyatakan total distance, ya, total jarak yang ditempuh, walaupun dia bergerak ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Jadi total jaraknya dibagi waktu. Tapi kalau di sini digerak 2-3 dimensi, ya, di dimensi yang lebih tinggi, speed atau laju itu didefinisikan sebagai besar dari kecepatan, ya, besar dari kecepatan. Ini hanya terminologi saja yang membedakan antara gerak 1 dimensi dengan gerak 2 dan 3 dimensi. Oke, kinematika dalam 2 dimensi salah satu contoh yang di sini kinematika dalam 2 dimensi yang disebutkan di slide ini merupakan fungsi ini, ya. Jadi yang ini
persamaan yang ini ya, sebentar. Jadi gini, maksud saya gini. Sebetulnya slide yang ini nih sebetulnya menyatakan bahwa kinematika dalam 2 dimensi untuk kasus khusus. Ini sebenarnya ada kasus khusus ya. Untuk kasus AX dan AY konstan ya, bernilai konstan. Karena sebelumnya saya ambil ini dulu, tambahkan dulu slide satu lagi. Kalau yang umumnya, karena yang umumnya ya, yang general ya, yang kasus umum. Layout ini saya ganti head-nya aja kali ya, title only aja. Ini ada kasus umum. Ya. Pada kasus umum tadi memang disebutkan bahwa R ya, R sebagai fungsi waktu adalah sama dengan X sebagai fungsi waktu tambah Y sebagai fungsi waktu, J ditambah Z ya, sebagai fungsi waktu juga ya, sebagai fungsi waktu. Nah, sehingga kecepatan sebagai fungsi waktu yang tidak lain tidak bukan merupakan diferensiasi atau turunan fungsi posisi terhadap waktu ya. Jadi turunan posisi yang merupakan fungsi waktu terhadap waktu nanti akan kita dapatkan adalah sama dengan dx dt i ya. Ini ada fungsi waktunya, jangan lupa. Kemudian dy dt i j, karena ini apa namanya kerangka koordinat kartesis lagi ya. Ini x, ini y, ini z, vektor ininya, vektor arahnya, ini I, ini J, ini K, ya. Kemudian ditambah dz dt, ini arahnya K, sehingga VT juga bisa ditulis sebagai Vx. Jadi ini Vx, ya, ini Vx, Vxi tambah Vy J tambah VZK. Kemudian percepatan sebagai fungsi waktu adalah sama dengan turunan terhadap kecepatan 1 kali terhadap waktu. Jangan lupa ini ada itunya, ada tanda vektornya. Atau dia juga merupakan sama dengan turunan 2 kali terhadap fungsi posisi terhadap waktu 2 kali. Sehingga dia nanti akan kita dapatkan yang saya langsung aja, ini adalah sama dengan AXI ditambah AIJ ditambah AZK. Ya, di mana AX adalah sama dengan dVx dt sama dengan d kuadrat R d kuadrat X dt kuadrat ya, dan AY sama dengan dVy dt sama dengan d kuadrat Y dt kuadrat, dan AZ sama dengan dVz dt sama dengan d kuadrat Z dt kuadrat. Ya. Oke, satuannya jangan lupa, kalau di matematik kita nggak akan terlalu banyak berkutat dengan satuan, karena yang lebih dipentingkan di matematik itu adalah jenis X, Y, dan Z-nya itu bilangan real atau bilangan bulat. Tapi kalau di sini
fisika, ingat bahwa ini satuannya ini dalam meter, ini dalam meter, ini dalam meter, yang ini berarti dalam meter per detik, meter per detik, meter per detik, yang ini meter per detik kuadrat, meter per detik kuadrat, meter per detik kuadrat. Di mana ini satuannya ya pasti ini dalam meter. Yang ini dalam meter per detik. Nah, ini dalam meter per detik kuadrat. Oke. Nah, beranjak dari sini untuk kasus umum bisa terlihat bahwa AX, AY, AZ ya itu bisa fungsi waktu apapun. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau di alam ya kalau lihat kita fenomena suatu gerak benda yang apa namanya yang ada di alam bisa jadi dia fungsi percepatannya juga fungsi waktu gitu loh ya jadi tidak harus dia itu konstan seperti yang sudah kita pelajari untuk gerak peluru, gerak jatuh bebas dan lain sebagainya. Makanya untuk kasus umum AX, AY, AZ sekali lagi dia juga merupakan fungsi waktu seperti X, Y dan juga Z. Ya, ini untuk reminder saja. Salah. Nanti kertas. Ya, AX, AY, AZ ini juga merupakan fungsi terhadap waktu seperti halnya VZ ya. Seperti halnya VX, VY dan VZ juga sama fungsi waktu. Di mana fungsi waktunya ini adalah ya turunan dari posisi, turunan dari kecepatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini untuk kasus yang umum. Nah, sedangkan di slide 20 kita beranjak ke kasus di mana AX dan AY diketahui dan dia diketahui bernilai konstan. Gitu ya. Diketahui bernilai konstan, maka persamaan umumnya ya. Dua dimensi dan untuk AX dan AY-nya ini bernilai konstan sehingga vektor posisi ya. Sehingga posisinya R di kerangka koordinat kartesis didefinisikan oleh X, Y ditambah YJ. Ya. Jadi X-nya itu ke sini. X-nya itu ke kanan, Y-nya itu ke atas dengan vektor apa itu namanya satuannya ini I, yang ini J. Gitu ya. Nah, X-nya didefinisikan oleh persamaan GLBB ini ya. Yang Y ini juga sama GLBB karena di sini kita ketahui AX dan AY-nya konstan. Nah, di sini ya kita lihat bahwa yang namanya gerak dalam arah X dan Y ini saling bebas. Jadi yang disebut dengan gerak arah X dan Y ini saling bebas ini artinya di dalam ini ya. Sorry, saya screenshot saya ini kan dulu. Pointernya. Nih, Anda lihat di ini X, dia tidak ada Y ya. Jadi di dalam fungsi posisi arah sumbu X ya, itu tidak ada komponen yang menyatakan perpindahan dalam arah Y. Kemudian di Y juga tidak ada tidak ada variabel yang menyatakan perpindahan dalam X. Itu artinya gerak arah X dan Y saling bebas. Ini adalah sekali lagi adalah kasus khusus karena untuk beberapa fenomena alam seperti misalnya angin puting beliung, tornado, badai, siklon dan lain sebagainya, gerakannya itu kan memutar. Nah, artinya X dan Y itu saling terkait ya. X dan Y itu saling terkait. Bahkan untuk gerak angin tertentu dan lain sebagainya yang namanya persamaan ini ya, persamaan lintasan itu kalau ini ya saling bebas, kuncinya di saling bebas. Jika tidak saling bebas, maka fungsi posisi ini bisa saja seperti ini, XY, I ditambah misalnya setengah akar Y gitu ya. Setengah akar YZ J gitu misalnya. Bisa seperti ini. Ini maka bentuknya ini contohnya kayak gini, ini contoh. Ya. Contohnya bisa seperti ini. Jadi untuk gerak X ya, gerak dalam
arah X itu ternyata juga dipengaruhi oleh Y gitu. Nah, itu tidak saling bebas. Ya. Makanya apa itu namanya kalau dalam yang kasus yang dilihat di atas ini saling bebas, permasalahan menjadi lebih mudah sebetulnya. Ya, menjadi lebih mudah. Nah, karena X dan Y ini saling bebas, maka kita bisa mendefinisikan gerak dalam horizontal dan gerak vertikal. Sehingga untuk gerak jatuh bebas atau tanpa kecepatan horizontal, gerak vertikal tidak dipengaruhi oleh gerak horizontal. Kemudian untuk gerak peluru, ya projectile motion untuk gerak horizontal tidak dipengaruhi oleh gerak vertikal. Jadi yang kalau gerak peluru itu yang seperti ini, ya, yang seperti ini, ya, berikan satu kecepatan tertentu. Ini ada apa? V ini ada V0, ya, ada V0 adalah sama dengan V0x ditambah V0y gitu ya. Kemudian ini ada sudutnya biasanya kan. Ada sudutnya ya, kalau ini gerak peluru Y, yang ini adalah X. Sedangkan satu lagi ini disebutkan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu ya ini apa, sebuah benda dijatuhkan. Dan kalau jatuh bebas maka V0-nya sama dengan 0 ya kalau jatuh bebas. Tapi kalau misalnya gerak ini jatuh bebas. Kemudian yang satunya lagi adalah gerak vertikal. Jadi benda dilempar gitu ya, benda dijatuhkan dilempar gitu ya. Tapi tidak bebas. Jadi ada V0-nya ini tidak sama dengan 0. Ada lagi gerak vertikal dan satu lagi adalah gerak jatuh bebas. Kalau gerak apa ini namanya? Kalau gerak peluru ya, yang di sebelah kanan ini seperti yang tadi saya singgung bahwa untuk kasus ini ya, maka AX-nya sama dengan 0 ya. Selama dia tidak ada gesekan dengan angin, maka AX-nya itu adalah sama dengan 0. Kemudian untuk komponen vertikalnya yang apa namanya yang mengendalikan gerak naik turunnya dia itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dan percepatan gravitasinya ini sudah diset dia minus G gitu ya. Sudah diset sebagai minus G. G-nya sendiri adalah 9,8 meter per detik kuadrat, atau kalau untuk mempermudah bisa kita gunakan juga sama dengan 10. Nah, di sini di posisi awal kecepatan awalnya V0x dan V0y kita pakai sudut, yaitu V0 cosinus dari sudut ini, sudut yang dibentuk oleh awal gerak dari si peluru itu, sedangkan kalau yang Y-nya itu V0 sit. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa V0x itu menjadi V0x itu nanti akan menjadi Vx sepanjang waktu karena dia tidak ada pengaruh percepatan. Sedangkan kalau Vy ya, kalau Vy pasti dia dipengaruhi sama gravitasi, sama percepatan gravitasi, sehingga yang satu geraknya lurus berat, yang satu yang horizontalnya itu dia geraknya lurus beraturan, sedangkan kalau yang vertikalnya dia lurus berubah beraturan. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat apa itu namanya ya itu apa namanya persamaan-persamaan yang mungkin sudah kita kenal waktu di SMA maupun di bimbingan belajar maupun di apa sekarang ruang guru dan lain sebagainya, menghitung jangkauan berapa jarak yang terjauh. Misalnya kita inputkan sudut dan kecepatan awal tertentu, jadi jarak terjauh dari si peluru ini ya, yang ini nih, jarak terjauhnya ini jangkauannya berapa ya, dari sini ke sini ini berapa L-nya gitu ya, atau berapa ketinggian maksimum biasanya kan, yang biasanya dikasih di itu H maksimum, H max ya, H max dan L gitu kan.
ininya apa namanya persamaannya kadang-kadang kita ingat-ingat gitu. Tapi persamaan itu tuh sebetulnya berasal dari persamaan umum yang ini ya, persamaan umum yang ini ya, persamaan umum yang ini namun kita buat khusus, kita buat spesifik, kita buat spesial bahwa dia 2 dimensi, kemudian AX AY-nya itu nilainya konstan ya, kemudian dikhususkan lagi gitu. Dikhususkan lagi bahwa untuk yang AX-nya konstan 0, yang satu lagi konstan ada nilainya minus G gitu. Nah, makanya konsekuensinya nanti bisa kita dapat bukan konsekuensinya, hasilnya nanti kita bisa dapatkan persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan, misalnya waktu yang dibutuhkan untuk supaya dia terbang terus jatuh lagi gitu ya, terbang kemudian jatuh lagi, kita dapatkan dia nilainya segini. Kemudian Y ini adalah jangkauan ya, ketinggian maksimum, kalau nggak salah ketinggian maksimum. Kemudian jangkauan itu adalah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh peluru yang dilempar tersebut. Nah, untuk kasus peluru projectile motion ini sebetulnya bukan hanya peluru saja ya. Maksudnya memang dulu penerapan awalnya itu untuk yang pernah saya ceritakan bahwa dia digunakan untuk ini, untuk pasukan artileri ya. Untuk pasukan artileri itu supaya tepat menembak sasaran, itu bagaimana ininya, perumusannya. Sebentar. Oh, entah. Silau di sini. Itu perumusannya seperti itu tadinya. Tapi benda-benda yang lain selama dimensinya itu bisa kita anggap sebagai sebuah objek titik, maka gerakannya itu bisa kita anggap sebagai gerak dari peluru seperti itu. Jadi kalau misalnya kita meninjau misalnya kalau misalnya badminton, kan kemarin baru selesai Olimpiade ya. Misalnya kita badminton, gerak lintasan dari si shuttlecock itu kan itu ya bentuknya kan, kalau ketika kita ketika pemainnya tuh sedang rally gitu ya, itu kan lintasan dari si shuttlecocknya itu kan parabolik seperti itu ya. Nah, itu juga salah satu dari contoh gerak peluru. Kemudian kalau orang main bola, main sepak bola maupun main sepak bola American football dan lain sebagainya, itu juga ada kondisi atau ada situasi di mana si bola itu pergerakannya mengikuti gerak peluru. Tapi tentu saja kalau untuk kasus sepak bola misalnya yang menggunakan bola yang bentuknya kotak-kotak itu, ya kan? Kalau misalnya kita lihat, stop share. Ini saya ke sini. Misalnya soccer ball gitu ya, biar spesifik. Kalau football ball nanti kalau football ball nanti yang keluar ada American football, Australian football dan sebagainya. Namanya soccer ball. Nah, kalau soccer ball bola sepak kan seperti ini ya. Bola sepak itu kan sekarang desain dasarnya itu kan seperti ini, ada kotak-kotak segi 6 dan persegi panjang segi 5 dan segi 6 gitu ya. Nah, itu kenapa bentuknya seperti ini? Nah, ini dari orang-orang teknik nih sebetulnya. Orang teknik industri maupun orang teknik fisika nih yang mikirin. Karena dulu sebelumnya ya, yang namanya bentuk bola sepak itu ada nggak ya contohnya ya? Nah, ini nih. Dulu itu kayak bola voli gitu ya. Dulu itu kayak bola voli jahitannya dan lain sebagainya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu
si apa itu namanya permainan sepak bola itu kan makin lama makin dinamis dan ini ya apa namanya ada seni dribbling yang akhirnya berkembang gitu ya dan lain sebagainya. Ternyata kalau masih menggunakan bola yang bentuknya seperti ini itu udah selain dia itu tidak aerodinamik juga dari sisi beban ya dari sisi beban kulit yang digunakannya juga berat. Oleh karena itu pesepak bola zaman dulu kalau mereka itu melakukan ini heading gitu ya, melakukan apa itu namanya kepala mereka untuk mencetak gol atau mengoper itu keras gitu loh dibandingkan dengan bola yang sekarang. Nah, sehingga ada beberapa sepak bola yang zaman dulu itu sampai ini apa namanya ada kena penyakit itu apa Alzheimer dan cedera otak dan lain sebagainya karena dulu bolanya itu keras gitu loh. Kulitnya ini benar-benar apa ya alamiah bukan sintetik. Kalau sekarang kan bentuknya sintetik. Nah ini makanya dari tahun 1970 di Piala Dunia Meksiko gitu kalau nggak salah bentuk standarnya tuh seperti ini ya bentuk standar seperti ini untuk mengikuti itu tadi si aerodinamika dari gerakan bola. Nah ini kenapa saya nyinggung gerak pola bola masuknya ke spek bola karena gini ada kasus tertentu di mana operan atau tendangan di sepak bola itu bentuknya gerak peluru tapi kan kita punya tendangan itu ya apa namanya curvy tendangan yang apa namanya yang bisa muter gitu ya yang atau banana kick atau apalah gitu ya. Nah itu dia dipengaruhi oleh permukaan dari si bola ini. Nah artinya gerak peluru yang ini sekarang mulai dipengaruhi oleh bentuk dari si objeknya gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi kalau di gerak peluru yang sekarang kita pelajari bentuk dari objek yang bergerak itu tidak mempengaruhi gerak parabolik dari objek ini gitu loh. Jadi betul-betul dia hanya dipengaruhi oleh sudut dan kecepatan awal. Namun kalau misalnya bentuk dari objeknya itu spesifik, misalnya seperti bola sepak yang seperti ini, maka permukaan dari bola ini nanti akan menentukan arah tambahan dari si gerak peluru. Jadi dia tidak parabolik sempurna seperti ini, tapi juga bisa menyimpang, gitu ya, menyimpang secara vertikal dan lain sebagainya. Nah itu makanya nanti di gerak benda tegar ya nanti di pekan ke-7 dan 8 itu kita akan lihat bahwa ternyata permukaan dari sebuah benda yang solid gitu ya, benda yang bentuknya itu bukan titik gitu ya. Jadi kumpulan dari banyak partikel gitu itu bisa mempengaruhi ya ada koreksi dari gerak yang harus kita perhitungkan. Apalagi kalau misalnya pengaruh udara dimainkan di situ misalnya. Ya. Misalnya pengaruh udara dimainkan di situ, maka perbedaan tekanan maupun perbedaan kecepatan yang dialami oleh bola yang ada di sisi atas dan bawah itu juga ternyata mempengaruhi percepatan dari si bola. Apalagi kalau misalnya si bolanya itu juga berotasi misalnya, ya juga berputar pada porosnya. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi. Sedangkan kalau di gerak peluru ini, tentu saja kita hanya melihat bahwa si gerak pala bola ini hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal sama sudutnya saja. Ya, hanya kecepatan awal dan sudutnya saja. Dan ini sudah cukup umum dipelajari di fisika SMA maupun saya nggak tahu kalau di SMA kalau di SMP apa pelajarannya IPA atau fisika saya kurang tahu dengan perkembangan kurikulum yang sekarang ini. Apakah masih IPA? Apakah masih kalau dulu zaman saya tahun 97 fisika udah ada ya, fisika udah ada di SMP
kemudian di SMA, dan di SMP juga ada biologi tapi nggak ada kimia. Kimia itu baru ada di SMA. Nah, nggak tahu kalau di kalian itu kalau misalnya masih ada pembagian fisika, biologi, kimia, harusnya udah cukup umum gitu ya, bahwa yang namanya gerak projectile itu atau gerak peluru itu udah sering sekali direpetisi, diulang-ulang, sehingga seharusnya Anda ini apa namanya tahu bahwa untuk kasus gerak peluru yang mempengaruhi jangkauan, yang mempengaruhi waktu tempuh dari bawah ke atas, kemudian ke bawah lagi, kemudian ketinggian maksimum yang bisa dicapai dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh yang namanya nilai kecepatan awal dan juga sudut, gitu ya, kecepatan awal dan sudut. Karena itu saja yang mempengaruhi ini. Walaupun nanti bentuk rumusnya itu bisa ditulis dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan H-max, ada yang menggunakan Y-max, ada yang menggunakan L, ada yang menggunakan X-max dan lain sebagainya. Tapi persamaan awalnya tetap dari sini, ya. Persamaan awalnya semuanya tetap dari sini, ya. Persamaan awalnya tetap dari yang umum ini. Kemudian dia dikhususkan dengan AX-nya sama dengan 0, AY-nya sama dengan minus G. Sehingga nanti untuk menghitung jangkauan dan lain sebagainya bisa dihitung lebih lanjut. Oke, ini tinggi maksimum, ini dia pakainya H dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita modelkan, ya, misalnya kita modelkan atau kita simulasikan dengan kecepatan awal 40 meter per detik. Oh ya, hati-hati ya, initial velocity 40 meter per detik itu artinya dia punya komponen. Dia itu sudah ini, yang sering kali mahasiswa salah itu adalah ketika diberikan V0 40 meter per detik, dia lupa bahwa ini vektor, ya. Ini itu vektor. Jadi ini nih kecepatan, ya. Nilai dari kecepatan, jadi gini, kecepatan itu sebetulnya dia vektor. Ada kecepatan awal ya, kecepatan awal X ditambah V0 Y J, gitu ya. Nah, yang diberikan di sini 40 meter per detik ini adalah besar dari V0, ya, besar dari V0. Besarnya adalah 40 meter per detik. Jadi ini tuh sama dengan akar dari V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Hasilnya 40 meter per detik. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, ya, kita harus tahu tadi udah ada tuh rumusnya sebetulnya. V0X itu adalah sama dengan 40 dikalikan dengan kosinus theta, yang V0Y-nya itu adalah sama dengan 40 sinus theta. Nah, sekarang kalau misalnya kita simulasikan sudut-sudut ini, ya, nanti akan kita dapatkan tuh jangkauan dan juga ketinggian maksimum yang bisa diraih oleh gerak peluru tersebut. Nah, ini kalau misalnya sudutnya adalah 5 derajat yang biru, maka dia hanya yang ini nih. Ini saya perbesar aja. Ya, ini pointer. Nah, ini yang 5 derajat. Kemudian kalau dinaikkan, ini 25 derajat. Kemudian 45 derajat yang ini. Kemudian 65 derajat. Dan yang terakhir adalah 85 derajat. Nah, di sini terlihat bahwa seiring sudut itu dinaikkan, maka kita bisa mencapai jangkauan, kita bisa mencapai ketinggian yang paling maksimum, ya. Sehingga kalau misalnya ini dimodelkan menjadi 90 derajat, maka kita nanti akan dapatkan yang paling tinggi. Tapi tentu saja dia menjadi berubah ya. Geraknya bukan lagi gerak vertikal, tapi menjadi gerak dia bukan lagi menjadi gerak peluru, tapi menjadi gerak vertikal biasa kalau kita misalnya lempar dia 90 derajat ke atas. Tapi untuk jadi kalau kita ingin mendapatkan ketinggian yang paling maksimum, ya yang paling maksimum itu ya itu bisa dicapai dengan misalnya 80 dengan derajatnya itu 89, sekian. Nah, itu bisa kita dapatkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin dapatkan jangkauan yang paling jauh, ya,
lemparan yang paling jauh, maka kita harus melemparnya dengan 45 derajat. Ya, 45 derajat ini yang paling jauh. Sedangkan kalau untuk yang ini, kalau untuk yang paling tinggi, itu kita bisa dapatkan mendekati 90 derajat. Tapi tentu saja kalau 90 derajat pas, itu dia berubah menjadi gerak vertikal, bukan lagi gerak parabola seperti itu. Nah, contoh kasusnya, seorang stunt driver dari sebuah film mengendarai sepeda motor secara mendatar pada sebuah tebing. Tentukan berapa kecepatan sepeda motor meninggalkan puncak tebing jika stunt driver tersebut harus mendarat di tanah yang berjarak 90 meter dari dasar tebing di mana kamera berada. Nah, coba ya, ini contohnya gimana nih? Jadi ini dasar tebing. Jadi ini dasar tebing, ya, seperti ini. Tebing tingginya 50 meter, tinggi banget. 50 meter. Ini motor gitu ya. Nah, ini berapa kecepatan motor tersebut meninggalkan puncak tebing. Oke, jadi di sini berapa sih kecepatan? Nah, nih, berapa V di sini ya? Supaya dia bisa mendarat di sini 90 meter. Nih di sini. Karena di sini ada kameranya. Nih di sini. Ya. Nah, ini kan gerakannya parabola nih. Itu ya. Nah, ini gimana ininya? Hitung berapa V-nya. Nah, berapa kecepatan ya? Berapa kecepatan mana tadi? Tentukan berapa kecepatan sepeda motor meninggalkan puncak tebing jika stunt driver tersebut harus mendarat di tanah yang berjarak 90 meter dari. Nah, ini caranya bisa kita gunakan ini apa namanya? Ini berarti ini bisa kita gunakan X sama dengan V0 X ya. V0 X berarti di sini V0-nya yang ditanya nih. V0-nya di sini berapa? V0 XT di V0 ya. Ini V0 ini berarti 90 meter ya. 90 meter sama dengan V0 XT. Kemudian Y-nya Y adalah sama dengan Y0 ditambah V0YT ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini kita ini kan Y akhirnya di 0, ini adalah sama dengan Y awalnya di 50. Ya. Kemudian ini kita lihat bahwa V0 Y-nya ini nggak ada. Ya, V0 Y ini kan nggak ada karena kecepatan awal di atas tebing itu dia hanya mengarah ke horizontal saja. Sehingga di sini ditambah 0, ini dikurangi setengah G T kuadrat. Nah, sekarang cari T-nya. Ya. T-nya ini sama kan ya? T-nya ini sama. Ini berarti kita dapatkan ini min 50 sama dengan min setengah G T kuadrat. Ya, ini berarti nanti bisa dapat T-nya nih. Bisa ya? Ini bisa dapat T-nya ya. Karena G kita ambil 10 aja ya. 10 meter per detik kuadrat untuk mudahnya. Ini kita dapatkan 50 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. T-nya berapa nih? Waktunya berapa? Akar 10, Pak. Akar 10? Udah, kita masukin ke sini. Akar 10 berarti 3, sekian ya. Ini 90 sama dengan V0X dikalikan akar 10. Ya udah, dapat kan? V0X-nya berapa?
V0 ini berapa? V0-nya ini adalah sama dengan di sini berarti V0 sama dengan ya V0-nya ini kalau vektor adalah sama dengan V0x I ditambah V0y J. Nah, karena V0y-nya ini 0, maka V0 vektor adalah sama dengan V0x I. Berarti V0 sama dengan V0x. Nah, nanti dapat nih berapa meter per detik. Ya, karena waktu yang dibutuhkan untuk turun dan sampai ke 90 meter kan sama, gitu ya, sama. Makanya nanti kan kita dapatkan kesamaan dari sini, ya, dari waktu yang didapatkan dari gerak vertikal adalah waktu yang sama untuk penempuh yang si gerak horizontalnya. Makanya nanti didapatkan berapa nanti kecepatan awalnya ini. Nah, kalau V0-nya sama V0x-nya sama. Apa? Bagaimana? Bagaimana? Baru nyari V0x-nya. Ya. Kalau nyari V0-nya berarti dikaliin sudutnya gitu. Tar dulu. Tar dulu. Ininya apa itu namanya? Apa ini namanya? Lihat di sini. Apa itu namanya? Kira-kira informasi terkait tadi sudutnya itu perlu nggak? Perlu nggak? Saya kira enggak ya. Karena si ini dalam persoalan ini, ya, dalam persoalan ini dia berbeda dengan yang gerak. Walaupun ini tuh sebetulnya merupakan penerapan dari gerak peluru yang sebelumnya, namun untuk kasus yang ini, informasi mengenai sudut yang apa cosinus theta dan sinus theta yang di kasus yang ini, yang umum seperti ini nggak diperlukan. Ya, nggak diperlukan. Jadi lihat aja dari situasi ininya nih, dari situasi ininya pada saat dia ini tebing, ya, pada saat dia itu apa namanya keluar dari tebing, ya, melonjak dari tebing, dia itu kan nggak punya kecepatan arah y, ya, dia nggak punya kecepatan arah y, sehingga yang dia miliki itu hanya kecepatan arah X saja, sehingga informasi sudut di sini ya menjadi tidak relevan, gitu ya, menjadi nggak relevan. Berbeda kalau misalnya kita berbicara tentang yang ini. Misalnya kalau kita berbicara tentang untuk kasus yang dilemparkan dari bawah, kemudian dia nanti jatuh lagi ke bawah, ya, itu baru si sudutnya ini penting. Tapi kalau ini enggak. Karena di sini ingin diperlihatkan bahwa untuk kasus ini gerak pola bola itu bisa diterapkan untuk situasi di mana si si objeknya itu dilemparkan atau dijatuhkan dari atas, gitu loh. Dijatuhkan bukan dijatuhkan dari atas, tapi bukan dijatuhkan dari, kalau dijatuhkan dari atas kan berarti dia punya V0 punya V0y, ya, punya V0 yang arahnya itu vertikal. Tapi dari contoh yang ini, si objeknya ini justru pada saat di ketinggian itu punya kecepatan yang arahnya ke kanan, gitu, atau arahnya ke X, gitu loh. Nah, sehingga si gerak vertikalnya itu hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasinya aja, karena V0y-nya tuh nggak ada, gitu loh. V0y-nya nggak ada. Oleh karena itu di sini, ya, untuk situasi atau problem yang ini V0-nya itu langsung identik sama dengan V0x, karena pada saat si motor itu keluar dari tebing hanya komponen horizontalnya aja yang ada, gitu loh. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan si V0y-nya, apalagi sudut, gitu, nggak perlu, ya, nggak perlu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Pak mau nanya juga. Ya, silakan. Itu yang di kanan, Pak, yang paling kanan, itu dari V0xi jadi V0x aja, bukan dari vektor terus ke nilai vektor gitu, Pak? Ya, sebetulnya kan gini, karena ini saya langsung karena ini kan, gini loh.
karena V0Y-nya kan 0 ya. Nih, karena ini kan sama dengan ini ditambah 0J gitu kan. Kalau 0J seperti ini, saya punya kemudahan dia menulisnya menjadi V0 ya sama dengan ini aja kan, V0XI. Nah, makanya besar dari V0 ya V0X gitu. Besar dari V0 adalah sama dengan V0X gitu. Karena ini kan yang ditanyakan kan ini kecepatan saat meninggalkan tebing. Berarti nggak usah diakarin lagi ya Pak? Kayak nyari resultan gitu. Karena apa coba? Ya bisa aja sih kalau mau. Bisa juga. Jadi V0 sama dengan akar dari V0X kuadrat. Gitu kan ya? Benar nggak? Berarti yang benar harusnya diakarin dulu atau nggak usah Pak? Atau langsung juga nggak apa-apa gitu? Kalau begini, karena situasinya lihat V0Y-nya nggak ada gitu loh. Kalau V0Y-nya ada, V0 sama dengan ini V0X kuadrat tambah V0Y kuadrat. Ya. Kalau V0Y-nya 0 gimana? V0Y-nya kan 0 ya. Sepakat dulu nggak nih? Iya Pak. Iya. Makanya saya langsung begitu. Kalau formalnya ya betul, memang betul. Harus begini ya. Yang ini nih. Bentar ya. Kalau formalnya yang betul memang yang ini, yang ada akar V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat, ini betul. Tapi karena V0Y-nya itu 0, maka dia itu menjadi akar dari V0X kuadrat. Nah, langsung aja kan akar dari sesuatu kuadrat, kan barangnya kan itu juga. Jadi A dikuadratkan kemudian diakarkan kan A juga gitu. Jadinya V0 adalah sama dengan V0X. Nah, ini betul hanya untuk kasus yang ini. Jadi kalau Anda terapkan ini untuk kasus gerak peluru yang sebelumnya, yang ini, salah besar. Hati-hati. Ini saya tulis seperti ini karena memang dia khusus untuk menyelesaikan problem yang ini saja. Ya, untuk menyelesaikan problem yang ini saja. Bukan bisa diterapkan khusus untuk yang ini, karena kalau yang gerak peluru yang ini, ya, dia ini kan punya kecepatan awal yang arahnya itu X dan Y gitu loh. Maka untuk menentukan berapa kecepatan besar dari kecepatan, maka harus menggunakan akar dari V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Itu ya. Tapi kalau untuk kasus yang ini, ya, untuk kasus yang ini kan si motor ini meninggalkan tebing. Ya, kecepatannya itu hanya lurus aja ke kanan gitu. Dia nggak ada kecepatan ke bawah. Artinya untuk gerak ke bawahnya, vertikalnya, dia itu mirip-mirip dengan gerak jatuh bebas. V0Y-nya 0. Makanya ketika saya akan menghitung berapa V0 di sini, walaupun secara formal saya harus tahu berapa V0Y, tapi dari kasus yang ada, dari problem yang ditulis ini, ya, ketika kita ilustrasikan, kita dapatkan bahwa V0Y-nya 0. Gitu. Makanya bisa langsung V0-nya adalah sama dengan nilai dari V0 atau besar dari V0 adalah V0X gitu. Karena fenomenologi awalnya, karena fenomena yang terjadi di sini, si motornya itu ya cuma bergerak horizontal aja, nggak ada vertikalnya sama sekali. Gitu. Makanya saya bisa langsung seperti ini. Nah, tentu saja kalau kasusnya berbeda, hati-hati jangan langsung menerapkan seperti ini. Ini hanya kasus yang khusus untuk yang terkait dengan yang ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, makasih Pak. Oke, tadi sampai mana? Oke, nah ini contoh lain. Sebuah jet mendarat pada sebuah kapal induk dengan kecepatan 140 mil per jam. Tentukan percepatan jika pesawat berhenti dalam 2 detik karena disangkut pada karet penyetop. Jika jet menyentuh landasan pada X, sama tentukan posisi terakhir jet mendarat pada sebuah kapal dengan kecepatan
Tentukan percepatan jika pesawat berhenti dalam 2 detik karena disangkut. Oh, ini mah gerak ini aja ya. Ini sih gerak. Apa ini namanya? Ini mah sebentar. Wah, nanti baru ke gerak melingkar peraturan. Oke. Kalau yang ini sebuah jet mendarat pada sebuah kapal dengan kecepatan 140. Tentukan percepatan jika pesawat berhenti dalam 2 detik karena diangkut. Oh, ini bukan gerak satu. Oh ya. Bingung saya. Sorry ya. Ini contoh ini sebetulnya bukan gerak 2 dimensi, tapi ini gerak 1 dimensi aja. Ya karena kan pesawatnya kan gini ya. Ketika ini saya pakainya apa sih? Screen share, screen ya. Ini ya, misalnya ini konten. Coba. Oh, sebentar. Jangan. Saya matikan dulu, saya buka YouTube-nya. Saya buka YouTube-nya. Coba ya, plane apa airplane ya? Airplane land on carrier. Nah, ini. Yang mana ya? Ini ada nih, masalah. Sebentar. Mana sih zoom-nya? Zoom-nya ini. Oh, ini dia. Share screen. Screen. Oke, sound-nya ada. Kita ke sini. Nah, ini dari Smithsonian Channel ya. Flight operations on a carrier are notoriously tough. Tadi itu disebutkan gesekan gitu ya. Tapi ini gesekannya lebih kepada nanti si percepatan. Jadi bukan ke gaya gesek yang baru nanti akan kita pelajari di pekan kedua dan ketiga. Oke, sebentar. Ini kita kecilin dulu angkanya. Mana ya? Nah, ini sih gampang. Jadinya ini kan hanya gerak 1 dimensi. Tentukan percepatan jika pesawat berhenti 2 detik. Ya. Jadi kalau misalnya ini tentukan percepatan jika pesawat. Ini jadinya untuk yang A jawab. Ini kan tadi ya ada ininya, ada pesawat, ada aircraft carrier-nya, gitu ya. Nah ini pesawat nih, pesawat, ya mau landing gitu ya. Ini walaupun geraknya ada vertikalnya, tapi sebetulnya dia butuhnya yang di sininya aja nih, pada saat dia landing ke sini gitu. Pada saat dia landing di sini, jadi pas di landasannya ini. Jadi ini geraknya hanya ke kanan dan ke kiri aja. Nah di sini tentukan percepatan jika pesawat berhenti dalam 2 detik. Dengan diketahui V-nya, ya V0-nya adalah sama dengan 63 meter per detik. Nah kemudian berhenti setelah 2 detik, ya udah ini kan mudah ya. V sama dengan V0 ditambah AT ya. Ini kan persamaan dasar kecepatan ya. Ini 0, ini sama dengan 63. Nah ini ditambah percepatan dikalikan waktu 2 detik. Ya, sehingga nanti kita dapatkan percepatannya ini berapa? Meter per detik kuadrat. Kemudian jika jet menyentuh landasan pada X0, nah ini X0 di sini. Misalnya ini
X sama dengan 0, tentukan posisi terakhir Z. Oh ya udah, ini berarti X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nanti X adalah sama dengan 0 ditambah 63 kali 2 ditambah setengah A dikalikan 2 pangkat 2. Nah, nanti kita dapatkan X-nya ini berapa meter. Itu ya. Oke, ini untuk yang gerak ininya, untuk gerak apa itu namanya? Gerak 2 dimensinya. Sebelum kita masuk ke gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini sendiri juga merupakan salah satu contoh gerak 2 dimensi karena dia muter kan. Artinya kalau dia direpresentasikan dalam kerangka koordinat kartesis, ya ini X, ini Y. Nah, si partikel itu, ya atau objek yang kita teliti itu, dia membentuk lintasan berupa lingkaran, makanya disebut sebagai gerak melingkar. Nah, oleh karena itu sering dia direpresentasikan atau digambar, divisualkan dalam koordinat kartesis dengan dengan R dan sudut tertentu. Kalau R-nya itu adalah sama dengan X ditambah Y kuadrat. R di sini artinya jari-jari atau jarak dari 0 ke posisi dia itu muter-muter, ya. Sama sudutnya tuh yang ini. Sudutnya itu selalu diambil dari sumbu X positif, yaitu yang ke arah kanan. Ya, di mana tetanya itu adalah sama dengan inverse tangen dari X per Y. Ya. Jadi nanti ini kalau mau menggambarkan ini dalam kerangka koordinat kartesis maupun radial, ini bisa dilakukan kedua-duanya, ya, kedua-duanya. Nah, karena dia melibatkan kerangka koordinat X dan Y, maka ini juga merupakan contoh gerak 2 dimensi, ya, gerak 2 dimensi. Di mana di sini sebuah partikel atau objek gitu ya, bergerak dalam lintasan lingkaran berjari-jari R dengan laju konstan V. Jadi laju konstannya itu adalah ya ini. Laju konstannya ini, bentar, draw, ganti pink. Nah, kecepatannya itu arah V-nya tuh ya ini ke sini dia. Sini. Pada saat dia di sini dia ke sini. Ya. Pada saat dia di posisi ini, dia arahnya ke sini. Nah, yang menarik dari gerak melingkar adalah V-nya itu selalu berubah. Kalau misalnya posisi bendanya itu ada di sini, V-nya itu akan berbeda dengan V yang sebelumnya. Kalau yang di sini, maka dia seperti ini V-nya. Nah, kalau misalnya dia ada di bawah, seperti misalnya di sini, V-nya berubah. Ya, V vektornya ya, V vektornya berubah. V vektornya berubah. Nih ke sini. Nah, ini sini. Gitu ya. V vektornya berubah. Nah, tapi yang disebut dengan laju konstan V di sini adalah besarnya. Gitu ya. Jadi walaupun V vektornya atau kecepatan vektornya itu berubah-ubah, tapi kalau kita hitung besarnya, baik itu di posisi 1, 2, dan 3, itu besarnya sama. Gitu. Makanya disebut dengan laju konstan V. Nah, walaupun lajunya konstan, tapi kecepatannya berubah karena arahnya berubah. Kecepatan berubah berarti percepatan tidak nol. Ya, kecepatannya berubah. Ya kan, percepatannya kan kadang ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, gitu ya, karena dia melingkar. Maka percepatannya itu tidak nol, ya, walaupun besar kecepatannya tetap, ya, walaupun lajunya, ya, walaupun lajunya, speednya atau besar dari kecepatannya itu konstan, tapi karena kecepatannya berubah-ubah, maka percepatannya tidak nol. Sehingga untuk kasus gerak melingkar, percepatannya ini nanti akan memiliki 2 komponen, yaitu komponen yang radial dan satu lagi adalah tangensial. Artinya akan ada percepatan yang arahnya itu sejajar dengan jari-jari dan satu lagi yang sejajar dengan
juring dari si lingkaran ini gitu. Ya. Jadi ada yang ini. Jadi misalnya nih ininya. Jadi ini lintasannya ya, lintasan melingkarnya. Jadi ada, dan ini partikelnya gitu ya. Jadi nanti akan ada percepatan yang arahnya itu sejajar dengan jari-jari. Ada yang tegak lurus jari-jari atau sejajar dengan ini, dengan si juring atau lintasan dari ini. Yang ini disebut sebagai tangensial, yang ini disebut nanti komponen radial. Seperti itu. Ya. Nanti ada ininya. Nah, ini tangensial. Tangensial, bahasa Inggrisnya tangential, tapi kalau ini radial. Ya, seperti itu. Radial itu berarti dia punya percepatan yang arahnya sejajar dengan arah dari si jari-jari, karena jari-jarinya kan gini. Ya. Nah, tapi jangan lupa tapi jangan kaget nanti ketika walaupun dia arahnya itu sejajar jari-jari, tapi arahnya dia bisa ke dalam, ke pusat, ke titik 0 atau keluar gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kasus yang ini, untuk kasus gerak melingkar, nanti akan kita lihat bahwa untuk yang komponen radial nanti percepatannya itu akan mengarah ke dalam. Makanya nanti disebut sebagai sentripetal. Sentri itu center, pusat. Ya. Petal itu ininya apanya petal itu apa ya? Lupa saya. Kalau jadi ininya apa namanya? Petal itu menunjukkan kata sifat atau apa ya? Tapi saya lupa. Tapi sentripetanya itu menyatakan bahwa si percepatannya itu mengarah ke pusat. Jadi komponen radialnya itu ya sejajarnya itu justru arahnya bukan keluar tapi ke dalam gitu, ke dalam sini. Jadi dia sejajar dengan arah jari-jari, tapi dia menuju ke dalam, makanya disebut sebagai sentripetal. Gitu. Kemudian kalau yang tangential itu artinya dia itu tegak lurus terhadap radial. Tegak lurus terhadap radial atau tegak lurus terhadap sentripetal, dan dia sejajar dengan lintasan pada saat dia itu di posisi tersebut gitu. Karena tentu saja ketika dia berubah posisinya di sini ya tangensialnya berubah. Ya, di sini nanti tangensialnya berubah gitu. Nah, yang ternyata konstan yang serba sama ya dari kasus ini adalah walaupun si partikel atau objek ini geraknya melingkar-lingkar, lajunya konstan atau besar dari kecepatannya itu konstan atau tetap, maka si komponen radialnya ini nanti akan kita ketahui punya percepatan yang cenderung konstan, yang ini nih. Jadi nanti percepatan untuk kasus melingkar itu nanti akan didefinisikan oleh percepatan sentripetal yang arahnya itu ke R ditambah dengan A tangensial yang arahnya itu seperti ini. Nah, ini menggunakan vektor satuan dari dari kerangka koordinat polar ya, menggunakan kerangka koordinat polar nanti seperti ini. Nah, nanti kita lihat bahwa si percepatan sentripetal ini mau di objeknya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di bawah, di atas dan lain sebagainya, karena dia mengarahnya itu ke pusat, nilainya sama. Yang membuat dia bisa melingkar ini adalah si tangensialnya ini ya. Si tangensialnya inilah yang nanti akan menentukan arah kecepatan dari si gerak melingkar ini. Tapi tentu saja karena lajunya sama, maka si lajunya itu lebih dipengaruhi oleh si sentripetal yang ini, yang menuju ke pusat ini. Ya, jadi di sini makanya untuk kasus gerak melingkar, walaupun lajunya konstan, percepatannya tidak nol karena dia dipengaruhi oleh percepatan arah sentripetal menuju pusat dari perputarannya dia sama yang bagian sudutnya. Nah, vektornya menunjukkan ke pusat lingkaran sentripetal dan besarnya A diberikan oleh persamaan ini. Nah, ini mohon maaf, besarnya A ini adalah percepatan sentripetal yang ini, ya. Jadi bukan A yang ini umum, ya. A yang umum ini dia ada komponen radial dan tangensial. Sedangkan A yang ini sebetulnya sentripetal, ya.
Jadi ini yang ini. Besar A-nya itu yang ini. Dihitung dari V kuadrat per R. Yaitu dari sini sebetulnya. Ya, sebetulnya ini nanti ada hubungannya dengan gerak melingkar yang akan kita pelajari di pekan ke mana? Pekan ke 6 gitu atau pekan ke 7. Jadi nanti yang namanya persamaan X sama dengan X0 ditambah VT ditambah setengah AT kuadrat untuk gerak satu dimensi, itu nanti dimodifikasi menjadi gerak sudut theta sama dengan theta awal, ya, sudut awal ditambah kecepatan sudut dikalikan T ditambah setengah percepatan sudut kuadrat. Ya, percepatan sudut kuadrat. Nah, ini nanti percepatan ini, ya, atau apa ini namanya, besaran-besaran yang nanti akan kita dapatkan ini sebetulnya nanti berkaitan dengan kinematika rotasi yang nanti akan kita pelajari di sana di pekan-pekan ke 6 dan 7. Jadi pada dasarnya kita mengubah orientasi jarak kanan kiri atas bawah menjadi pergerakan sudut gitu. Karena ini kan sebetulnya ketika dia bergerak dari sini, ya, dari titik ini ke sini. Misalnya objeknya bergerak dari sini ke sini. Nah, ini kan sebetulnya membentuk delta sudut gitu, ya. Karena ini ada sudut 0, ini sudut akhir gitu kan. Nah, ini ada perubahan sudut gitu. Nanti si percepatan ini nanti dipengaruhi oleh itu, oleh kinematika yang menggunakan sudut ini tadi. Nah, begitu pula makanya kenapa nanti perumusannya itu adalah V kuadrat per R, dia itu dari situ. Dari seberapa, jadi dari ini, apa itu namanya, untuk satu putaran penuh dihitung kecepatannya gitu, ya, dan lain sebagainya. Nanti didapatkan V kuadrat per R itu. Nah, periode yang dibutuhkan untuk supaya menempuh satu revolusi penuh atau satu lingkaran penuh itu adalah sama dengan 2pi R dibagi V. Jadi keliling lingkaran dibagi kecepatan, ya. Jadi keliling lingkaran penuh dibagi kecepatannya itu yang disebut sebagai periode dari gerak melingkar ini. Ya, ini lagi apa ilustrasi lain kalau misalnya gerakannya itu berada di ini, di mana, di jalan gitu, ya, yang kita mengelilingi sebuah putaran tertentu di mana pusat dari lingkaran itu merupakan sumbu putar dari gerak melingkar tersebut, ya. Nah, ini representasi vektornya. Nah, ini penurunan rumusnya kalau misalnya disajikan dalam bentuk vektor. Ini V-nya ini bergantung kepada theta, ya, bergantung kepada sudut. Nah, ini sudutnya. Pointernya mana? Nah, ini sudutnya. Kemudian kecepatan yang ini, yang panah ungu ini, dia punya dua komponen, yaitu komponen X dan Y, ya. Tapi sekarang dia juga bisa direpresentasikan dia juga ini apa namanya, ini direpresentasikan dalam X, yang ini Y gitu, ya. Tapi sedangkan kalau untuk di apa itu namanya, sedangkan kalau untuk yang di mana, kerangka acuan kerangka koordinat radial, nanti dia beda lagi ininya, representasinya. Nah, kemudian ininya apa namanya? Nah, ini karena sinus theta dan cosinus theta bisa disederhanakan menjadi ini, ya, YP per R sama XP per R, maka V-nya berubah menjadi seperti ini, dan percepatannya nanti berubah menjadi seperti ini. Ya, dan ini penurunannya saya kira saya nggak akan mau berlama-lama di sini, ya, terlalu berlama-lama di sini. Nah, ini bagaimana si percepatan sentripetal itu diturunkan, ini prosesnya seperti ini. Oke, langsung aja ke sini, ya. Jadi tentukan percepatan sentripetal dari bumi saat mengorbit matahari. Ini dengan asumsi, ya, dengan asumsi bahwa ini matahari, buminya ini geraknya melingkaran, ya.
sorry. Geraknya melingkar. Nah, ini gambarnya saya aja yang jelek. Ya, jadi ininya ini bumi, yang ini matahari. Nah, jadi kita hanya perlu tahu berapa jari-jari jarak jari-jari lintasan lingkaran ini yang tidak lain tidak bukan merupakan jarak rata-rata ya, jarak rata-rata dari matahari ke bumi, ya. Sehingga ini V-nya, ya ini kecepatan rotasi, ini kecepatan revolusinya. Yang diminta itu adalah berapa percepatan sentripetal, HSP. HSP itu berarti adalah sama dengan nilainya aja ya langsung ini. Jadi bukan vektornya. Jadi kalau ditanya nilainya saja maka ditanya berapa V kuadrat per R, gitu ya. V kuadrat per R, maka di sini diketahui apa nih? Kecepatan ya. Kecepatannya itu adalah ini. Tadi ada periode sama dengan periode bumi mengelilingi matahari itu adalah sama dengan jarak keliling dari orbit, ya, keliling dari orbit bumi mengelilingi matahari 2πr, ya, dibagi dengan kecepatan. Nah, makanya nanti kecepatan itu adalah sama dengan 2πr dibagi periode. Periodenya itu kan 1 tahun, ya kan? 1 tahun sama dengan 365 hari rata-rata ya nih ya. Sama dengan 365 hari dikali 24 dikali 3.600 detik. Karena 1 jam itu 3.600 detik. Ini jam. Ya, berarti nanti dapatnya ya ini 2πr, sedangkan R-nya ini ya ini nih, R bumi itu ini 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Ya. Jadi nanti didapatkan percepatan sentripetalnya seperti ini. Anda bisa juga nanti dapatkan R ini adalah jarak rata-rata bumi matahari. Ya. Bisa juga nanti di Wikipedia Anda cari berapa jarak rata-rata bumi terhadap matahari. Sehingga nanti didapatkan percepatan sentripetalnya itu adalah 5,93 kali 10 pangkat min 3 meter per detik kuadrat. Apakah ini sesuai dengan kenyataannya yang ada di alam? Tentu saja tidak, karena yang namanya dari hasil observasi, ya, dari hasil, kalau untuk konsumsi fisika dasar ini cukup lah, ya. Kalau untuk konsumsi fisika dasar 1A ini cukup, karena kita menganggap bahwa lintasannya ini berupa lintasan lingkaran dan lain sebagainya. Namun sejak tahun 1600 sekian, ya, semenjak ada pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe dan Johannes Kepler dan lain sebagainya, kan sudah disampaikan atau sudah bisa diperhitungkan bahwa yang namanya lintasan bumi mengelilingi matahari itu bukan berupa lintasan lingkaran sempurna kan, tapi berupa elips, dan dia juga matahari dan jarak matahari ke bumi itu bervariasi setiap periode tertentu. Dia punya aphelion, jari-jari pendek, sama perihelion, jari-jari panjang. Atau saya ketukar ya, nanti dikoreksi aja. Sehingga yang sesungguhnya percepatan sentripetalnya perlu dikoreksi, ya, karena si lintasannya itu sendiri dia bentuknya berupa elips. Dan setelah Einstein itu mengemukakan teori relativitas umum, ya, teori relativitas umum, diketahui bahwa matahari dengan massa yang lebih besar daripada bumi, pada saat jari-jari revolusinya itu pendek, dia punya selang waktu yang lebih pendek gitu kalau nggak salah. Saya bukan orang fisika teori, jadi mungkin nggak begitu bisa menjelaskan dengan baik. Tapi kalau misalnya Anda buka atau
pernah baca bukunya siapa ya? Coba bentar. Misalnya Anda yang ini ya, buku yang populer misalnya kayak ini. Ya, kayak bukunya Neil deGrasse Tyson itu juga bisa di ini kan, apa pengaruh dari masa matahari terhadap ruang dan waktu. Nah, itu nanti bisa kita lihat bahwa ternyata percepatan juga memiliki koreksi relativitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya untuk konsumsi fisika dasar ini oke, tapi kalau untuk fisika yang lebih nyata di alam berdasarkan pengamatan dan juga formulasi yang ada saat ini belum terlalu tepat sebetulnya seperti itu. Tapi kalau untuk kita anggap bahwa lintasannya itu berupa lingkaran dan lain sebagainya, itu oke-oke saja, ya seperti itu. Pak, maaf mau nanya. Ya, silakan. Yang penurunan rumus sebelumnya itu yang Vx kenapa minus ya? Yang mana? Yang Vx-nya kan itu minus V sin data. Itu minusnya dari mana ya, Pak? Oh, yang ini? Iya, Pak. Yang ini? Vx-nya itu minus karena ini kan? Gini, kalau Vx-nya plus, arah dari si itunya kemana? Oh, gini deh. Jadi yang persamaan yang atas ini itu didasarkan kepada gambar yang A. Oke, sepakat dulu yang itu. Sepakat dulu ya, yang A. Oke, lihat panah V-nya itu ke arah kemana? Arah V-nya kemana? Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Kiri atas. Kiri atas. Kiri atas. Berarti atas, Y-nya positif, kiri, X-nya negatif. Oh iya, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya partikelnya di sini, P-nya kan gini. Vx-nya positif, negatif? Positif, negatif? Positif. P-nya? Negatif. Negatif. Kalau di sini? Vx-nya gimana? Positif. Positif. V-nya negatif. V-nya apa? Positif ya? Iya. Oke. Dari situ. Karena yang ini itu dari sini. Ya, lihat ya. Dari kasus yang ini. Nah, ini juga sama di sini kan? Nah, ini juga sama. Nah, dilihat bahwa ya walaupun kecepatannya itu arahnya ke kanan, ke kiri atas, ya, ke kiri atas, tapi lihat percepatannya justru lebih dominan kemana? Ke pusat ya. Ya, percepatannya ini dominannya ke pusat. Ya, jadi ini adalah salah satu keunikan dari gerak sentripetal atau gerak ini, gerak melingkar. Ya, gerak melingkar ini punya keunikan seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau dirumuskan dalam kerangka koordinat kartesis, ya, dalam kerangka koordinat kartesis. Kalau ini dijabarkan dalam kerangka koordinat polar, ya, maka di sini yaitu tadi ada yang tangensial, arahnya ke sini. Ini adalah A tegak lurus, ya, A tegak lurus atau ini juga disebut sebagai A tangensial. Kemudian ada juga yang arahnya ke sini. Radial, ini adalah A radial, AR atau radial. Ya, dan nanti akan kita eksplor lebih lanjut untuk yang ini, yang untuk yang tangensial dan radial. Karena itu pada dasarnya agak susah karena kita mengubah mindset dari kartesis ke radial ke polar, ya. Dari kerangka koordinat kartesis ke kerangka koordinat polar sehingga ada beberapa terminologi yang nanti akan berubah. Begitu pula seperti ini, tangensial dan radial itu menunjukkan arah percepatan yang menuju ke pusat,
sama yang tegak lurus terhadap jari-jari gitu. Tapi tentu saja kalau untuk yang ini, ya, kalau untuk yang ini tuh ini percepatannya ini adalah untuk komponen percepatan ASP-nya aja, percepatan sentripetalnya saja. Ya, kita belum menyinggung-nyinggung tentang percepatan tangensial, belum. Karena nanti percepatan tangensial akan berhubungan dengan yang ini, akan berhubungan dengan alfa. Nih, alfa ini nanti akan kita lihat yaitu sebagai percepatan arah tangensial. Tapi itu nanti ya, nanti kita simpen dulu aja. Kalau misalnya Anda mau mempelajarinya duluan, silakan ke itu YouTube-nya Fisika Dasar, lihat video pembelajarannya untuk yang pekan ke-6 atau 7 yang berbicara tentang kinematika rotasi. Nah, itu nanti yang akan nanti muncul sebagai komponen A tangensial gitu ya, yang ini. Yang sebelah kanan ini. Sedangkan yang kita bahas sekarang ini masih berkaitan dengan yang sentripetal yang membuat atau percepatan yang membuat si objek yang gerak melingkar itu selalu tetap dalam lintasan melingkarnya, ya. Yang mengontrol dia supaya dia itu tetap bergeraknya melingkar yaitu bukan dari tangensialnya tapi dari si sentripetalnya. Oke. Nah ini kalau percepatan. Nah ini percepatan tangensial dan radial. Pengantarnya ada di sini. Tinjau gerak partikel sepanjang lintasan lengkung dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah ini percepatan tangensial menyebabkan perubahan laju. Jadi ininya perubahan dari meliuk-liuknya itu. Sedangkan percepatan radial itu, percepatan tangensial ini menyebabkan perubahan laju dari si ini. Jadi besar kecilnya nilai kecepatan, ya itu dari sini. Ya, dari si tangensialnya yang tegak lurus dari lintasan melingkarnya ini, sedangkan yang radialnya itu yang membuat arahnya itu berubah gitu. Jadi arahnya itu yang mengikuti lintasan lengkungnya itu disebabkan oleh si percepatan radialnya. Nah, tanda negatif pada percepatan radial karena arahnya berlawanan dengan arah dari jari-jari. Makanya nanti sesungguhnya AR ini nilainya negatif kalau dia berhubungan dengan yang sentripetal. Karena dia selalu membuat arah dari melengkungan atau arah dari pergerakan melingkarnya itu selalu menuju ke pusat sebetulnya. Menarik dia ke pusat gitu. Makanya dia ada tanda negatifnya. Walaupun kalau di contoh yang sebelumnya, si tanda negatif ini tidak ada. Karena yang diminta langsung nilainya saja. Ya, ini langsung nilainya aja, V2 per R. Tapi sesungguhnya matahari itu ya menarik si bumi supaya dia mengikuti gerak lintasannya ini gitu. Walaupun si buminya itu sendiri punya kecepatan awal ya, mengelilingi matahari gitu. Oke, contoh soal lagi, sebuah mobil bergerak dengan percepatan konstan 0,3 sejajar dengan jalan. Mobil berjalan melewati suatu jalan tanjakan berbentuk lengkungan dengan jari-jari 500 meter. Pada saat berada di puncak, vektor kecepatannya adalah dalam arah horizontal yang besarnya 6. Tentukan arah dari vektor percepatan total mobil saat itu. Nah, ini contoh ininya, penyelesaiannya. Jadi ini ada sebuah tanjakan. Tanjakannya ini kalau dibuat dalam sebuah model lingkaran, dia itu jari-jarinya adalah 500 meter. Pada saat mobil ada di puncak ini, kecepatannya itu kecepatannya itu horizontal saja ke kanan sejauh 6 meter per detik. Lambat sekali, 6 meter per detik. Kemudian percepatannya yang arahnya itu tegak lurus terhadap jari-jari si ini atau sejajar dengan kecepatan, dia itu besarnya 0,3 meter per detik kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan arah dari vektor percepatan total mobil pada saat itu. Nah, artinya kita harus karena yang diketahui pada soal ini adalah
percepatan konstan 0,3 meter per detik kuadrat sejajar dengan jalan, ya. Sejajar dengan jalan artinya dia adalah komponen tangensialnya, ya. Komponen tangensialnya, maka sekarang kita diminta untuk menentukan berapa sentripetalnya atau radialnya. Nah, sekarang radialnya kita ketahui dari minus V kuadrat per R, itu nanti didapatkan percepatannya adalah 0,072 meter per detik kuadrat. Nah, sehingga ini adalah AR-nya, ya, A radialnya atau A sentripetalnya, sehingga dari AR dengan A tangensial nanti akan kita dapatkan besar dari percepatannya itu adalah sebesar 0,309 meter per detik kuadrat. Nah, sudutnya atau arah dari A ini, ya, A total ini adalah seperti berikut, yaitu dari inverse tangen dari A radial dibagi A tangensial, sehingga nanti didapatkan sudutnya itu sebesar minus 13,5 derajat arahnya ke bawah, karena ada minus seperti ini. Oke, materi terakhir ini terkait dengan kerangka acuan, ya, kerangka acuan dan gerak relatif. Jadi pengamatan kinematika itu, ya, kalau di bahasan yang sebelum-sebelumnya itu selalu menganggap bahwa pengamatan dilakukan di titik nol, gitu ya. Pengamatan dilakukan di relatif terhadap titik nol, gitu ya. Sebagai jadi segala hal yang kita amati, objek-objek yang kita amati bergerak itu kita selalu menganggap sebagai pengamat itu di titik nol. Jadi kalau di kartesis dia di nol, ya, di perpotongan antara sumbu X dan Y itu. Tapi sebetulnya pengamatan juga bisa dilakukan berbarengan dengan itu, bisa dilakukan dengan di tempat di mana si benda itu bergerak. Jadi pengamatan itu tidak harus selalu di nol, tapi juga bisa dilakukan di objek yang juga bergerak, gitu. Jadi makanya ada kerangka acuan dan gerak relatif di sini, karena adalah notion bahwa yang namanya gerak itu juga bisa diamati tidak oleh pengamat yang berdiri di titik nol, tapi juga bisa dilakukan oleh orang yang juga mengikuti gerak dari si benda yang bersangkutan. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan itu relativitas dari pengamatan. Jadi kalau misalnya kita punya pengamat yang bergerak berbarengan dengan ini, dan kemudian si orang yang ada di kendaraan tersebut atau yang di objek yang bergerak tersebut melakukan eksperimen seperti ini, maka sesungguhnya yang dia amati itu adalah hanya gerak ini saja, hanya gerak vertikal saja. Tapi kalau misalnya ada pengamat yang kedua berada di suatu kerangka acuan yang diam, misalnya yang tetap berada di titik nol, maka fenomena yang sama itu nanti teramati berbeda, gitu loh, teramati berbeda menjadi gerak parabola, karena si orang ini juga bergerak dengan kecepatan yang, ya, jadi di sini, ya, kerangka acuan adalah suatu tempat di mana kamu mengukur, di mana kita melakukan observasi. Adalah di mana kita menempatkan posisi X, Y, Z kita tuh di mana, gitu. Nah, suatu kerangka acuan inersial adalah suatu kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Kita hanya akan membahas kerangka acuan inersial dalam kuliah ini, karena sebetulnya ada juga yang non inersial, tapi ini nggak masuk di sini. Suatu kerangka acuan inersial dapat memiliki kecepatan tetap relatif kerangka acuan inersial yang lainnya. Jadi di sini tadi sudah disebutkan bahwa sebuah fenomena kinematika itu bisa diamati oleh dua pengamat yang berbeda. Yang satu bergerak dengan kecepatan konstan, di mana eksperimen itu atau pengamatan itu, di mana eksperimen, di mana percobaan itu dilakukan. Sama satu lagi adalah pengamat yang kedua, di mana dia berada di tempat yang lain dengan posisinya dia itu
tidak dalam kondisi bergerak dan dia mengamati fenomena yang sama, tapi ternyata ininya berbeda gitu ya. Ternyata ya percobaan yang dia amati itu ternyata berbeda. Kalau yang satu yang mengikuti dengan objek yang bergerak ini, dia dapatkan geraknya itu hanya vertikal, sedangkan untuk kerangka pengamat yang diam, dia amati bahwa eksperimen yang sama itu teramati sebagai gerak peluru atau gerak parabola. Nah, sehingga di sini ada muncullah konsep relatif gitu, bahwa yang namanya pengamatan objek itu bergantung kepada bergantung kepada pengamat yang diam sama pengamat yang bergerak gitu. Nah, contoh yang paling sederhana, karena gini, konsep relativitas ini lah yang nanti akan membawa kita ke fisika modern sebetulnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda baca buku ini kayak yang punyanya Neil deGrasse Tyson ini, nanti Anda lihat bahwa konsep relativitas yang sederhana tadi itu ternyata yang membuat Einstein itu berpikir kalau misalnya kecepatannya ini mendekati kecepatan cahaya, apa yang nanti akan terjadi gitu. Nah, itulah yang makanya nanti muncul yang namanya teori relativitas umum, teori relativitas khusus dan lain sebagainya yang akan ya kalau di fisika dasar sih nanti ya di fisika dasar 2 akan dipelajari yang teori relativitas khususnya. Tapi kalau yang teori relativitas umumnya karena sangat kompleks maka tidak diajarkan. Tapi kalau misalnya penasaran bisa dilihat di beberapa buku populer fisika yang ada di pasaran misalnya. Nah, dari gagasan ini maka yang paling sederhana untuk konsumsi kita di kinematika ini adalah yang ini nanti. Nah, nanti di siang saya akan singgung ini sedikit ya tentang gerak relatif dari pesawat, di mana nanti dia akan membutuhkan 2 orang pengamat yang ada di pesawat dan pengamat yang ada di darat. Nah, oleh karena itu silakan saja nanti dilihat lagi ya ininya materi yang ini, dan juga kalau ada penyampaiannya yang ada di video diputar ulang atau diputar kembali supaya nanti dapat gambaran tentang gerak relatif untuk yang kinematika ini gimana. Karena tentu saja nanti kalau untuk yang relativitas khusus dan lain sebagainya, nah itu nanti berbeda lagi seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Nanti kita ketemu lagi siang untuk yang gerak untuk menjawab pertanyaan ya sama mengulas tentang gerak relatif. Dan juga jangan lupa nanti kita akan ada kuis pekanan ya, kuis pekanan yang nanti akan dilaksanakan pukul 14.35 sampai pukul 15 ya. Oke, saya stop dulu. Bentar. Saya izin nanya dikit, Pak. Ya, silakan. Saya hanya ingin konfirmasi. Nah, tadi kan Bapak bilang di awal itu kelajuan itu besar dari kecepatan ya, kalau di 2 dimensi. Ya. Nah, boleh nggak saya bilang, misalkan besar kecepatan itu saya tulis kecepatan sama dengan aja, nggak kelajuan sama dengan? Kalau kecepatan saja saya kira salah. Kalau mau lebih tepat, besar kecepatan atau nilai kecepatan. Oh, berarti nulisnya karena kalau kecepatan saja itu menyirat, itu sebetulnya menunjukkan bahwa variabel yang kita tinjau itu vektor. Makanya nanti kalau misalnya ini mau menyatakan itu ya, menyatakan speed atau kelajuan itu ditambahkan aja nilai kecepatan atau besar kecepatan. Itu jadi betul. Tapi kalau hanya kecepatan saja salah, karena kecepatan itu sendiri merupakan variabel vektor, punya arah dan besar gitu. Jadi tinggal nambahin itu aja, tinggal nambahin kata arah, tinggal menambahkan kata nilai atau besar saja, atau amplitudo atau magnitudo kayak gitu. Lagi satu, Pak, untuk yang gerak meningkat beraturan itu kan walaupun lajunya tetap kecepatannya berubah. Tapi kecepatannya berubah berarti percepatannya tidak nol. Nah, percepatan ini sana tuh saya tadi lupa, itu percepatan radial atau
tangensial ya? Radial. Oke. Karena sebetulnya yang percepatan sudut kita belum ngomongin tuh. Yang tangensial itu sebetulnya ya baru ya gitu aja gitu. Yang lebih komplitnya nanti di pekan ke-6 yang berkaitan dengan bagaimana gerak melingkar dari perspektif itu dari sudut pandang kerangka koordinat polar itu, ya nanti ada faktor sudut, nanti kan ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu berkaitan dengan yang percepatan tangensial sesungguhnya gitu. Nah, itu belum kita bahas lebih lanjut, tapi di sini yang disebut tetap di sini itu adalah nilai dari percepatan sentripetalnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, itu aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan pada saat kuliah nanti siang, sebelum nanti saya tuntaskan untuk bagian yang gerak relatifnya. Oke, terima kasih. Saya stop recording.